Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Ini sangat penting. Sekarang banyak orang yang nggak sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, terutama sholat. Ini banyak orang yang nggak sabar dalam sholat itu. Pengennya cepat. Ya, alasannya apa? Banyak kerjaan. Seolah-olah sholat itu menjadi beban. Ya kan? Seolah-olah menjadi beban. Lama sekali. Apalagi coba aja lihat nanti kalau sholat tarawih, imamnya dipilih, diseleksi, di-screening, yang bisa bacanya kalau bisa bagus, nggak lama, itu cepet. Nah itu doa tuh kalau bisa yang singkat-singkat. Nah inilah orang. Apa? Karena nggak sabar. Padahal apa? Kita juga dituntut kesabaran. Kerja keras sholat itu dengan sabar, bukan dengan terburu-buru. Karena dalam sholat itu ada yang namanya tumakninah. Tumakninah itu apa? Ketenangan, jeda, ya, kesempurnaan suatu gerakan baru melanjutkan gerakan yang lainnya, itu tumakninah. Luruskan dulu punggung, tulang, ya, baru kita melakukan gerakan selanjutnya. Enggak selasa tujuh. Termasuk kita mendatangi masjid, gak usah dengan berlari-lari sehingga langkah kaki kita itu malah mengganggu orang sholat karena lari mengejar imam dikejar supaya kita tidak masbuk. Coba, karena gak sabar tadi dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana contoh-contoh orang terdahulu dalam kesabaran mentaati Allah? Banyak kisah yang masyhur, ya. Yang paling terkenal Bilal. Siapa lagi? Keluarga Yasin yang menjadi sejarah besar. Dan banyak para budak-budak yang masuk Islam itu mendapatkan cobaan. Ini berita yang terbaru di India. Ya, salah satu kota kecil di India masuk Islam sebanyak kurang lebih 800 orang masuk Islam. Karena mereka ini dulunya Hindu. Di Hindu itu pakai kasta. Kebetulan mereka ini kasta terendah. Mereka nggak bisa naik tingkat, kerjanya cuma jadi tukang cuci, nyapu, ngepel, itu aja. Gitu. Kadang tanah mereka diserobot-serobot oleh pemerintah itu. Karena kastanya rendah. Nah, karena Islam tidak kenal kasta, mereka melihat mereka golongan apa saja bisa hidup dalam Islam, bisa dapat pekerjaan yang sesuai keinginannya, maka mereka masuk Islam. Tapi dijawab oleh pihak pemerintah itu tidak bisa, ya, menghilangkan apa yang harus mereka dapatkan, tidak meningkatkan kehidupan mereka. Jahat sekali. Tapi karena mereka luar biasa ingin berubah mereka. Bagaimana orang di Jepang banyak kasus susahnya sholat di perusahaan-perusahaan Jepang itu. Karena sabar apa? Ya sholat di mana saja, berusaha. Karena sabar dia tenang, banyak cara untuk bisa sholat, menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau kita mau, banyak cara. Islam itu memudahkan, tidak mempersulit. Saking nggak ada tempatnya, kamu bisa di lorong-lorong kamar mandi itu. Saking nggak ada. Tapi jangan seperti Aminawati sudah ngajarin nggak benar, sholat di gereja. Kesabaran. Termasuk ketika apa? Jadwal kuliah, waktu azan, ya tinggal sholat aja, nggak apa-apa. Itu bila perlu izin. Makanya ketika saya ngajar yang jadwal jam 11-12 itu, kadang banyak mahasiswa izin. Pak, saya izin dulu, kenapa? Belum selesai sholat. Belum, Pak. Kita dosennya nggak bisa keluar, nggak boleh izin. Sehingga mereka ini saya bolehkan keluar, sehingga mereka masuk lagi ke kelas pukul 4:30 sore. Ya mau gimana? Kalau pas saya ngajar waktu azan, ya saya keluar. Apalagi kalau sekarang azan jam 3, selesai jam 9:10 itu jam 4:10 kan, masih bisa kita keluar. Enggak mau. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dari perbuatan maksiat. Nah, bukan berarti kamu melakukan perbuatan maksiat terus-menerus dengan sabar melakukannya, bukan itu maksudnya. Tapi ketika ada perbuatan maksiat, kamu digoda, kamu bersabar
supaya tidak bisa melakukan itu. Ya. Apalagi berteman, ini gampang sekali membawa orang kepada kemaksiatan. Kamu berteman dengan orang minum-minum, awalnya, ayo minum nggak? Haram dikit kok. Terus, kalau kamu nggak sabar, lama-lama terbujuk. Akhirnya kamu minum, awalnya sedikit, awalnya pahit, lama-lama segelas, seceret, manis rasanya. Karena tidak sabar. Sabar menghadapi kemaksiatan. Nah, ini di sini menolak. Apalagi kalian yang wanita. Kadang kan berat ya, berteman, lihat teman bajunya modis-modis, ya kan? Pakai perhiasan-perhiasan, ya. Semuanya dikasih perhiasan semua, ya. Sampai hidung kasih perhiasan, semua kasih perhiasan. Bajunya modis, berwarna-warni, ya toh. Model-model yang luar biasa. Kalau nggak sabar, itu kan kemaksiatan. Kalau kamu nggak sabar, lama-lama niru. Itu. Dan ini terjadi di Arab itu. Mereka kalau keluar rumah kelihatan pakai abaya. Tapi kalau masuk ke rumah, jadi yang namanya lenong rumpi itu sampai ke Arab itu ada. Jadi mereka tuh sering kumpul-kumpul arisan kalau bahasa kita itu. Kumpul-kumpul, nah nanti tutup semua pintu jendela, mereka buka abaya mereka tampilkan baju-baju modis mereka itu. Pamer. Dan ini memang sudah menjadi kebiasaan perempuan yang kayak gitu. Pamer-pamer baju. Saya diceritakan itu kepada saya. Sama aja Indonesia dan Arab sebenarnya. Cuma mereka kalau dulu pakai abaya. Kalau kumpul-kumpul di rumah sama wanita baru menunjukkan baju-bajunya. Begitu. Nah, kita harus bersabar, bukan kita kamu ya yang perempuan. Ya, harus itu. Ya, maksiat itu. Kita harus bersabar. Kadang melihat teman kok cantik sekali pakai bulu mata anti badai, kan kayaknya kadang. Ya kan? Berat loh. Kalau yang perempuan tuh daripada laki-laki nggak ada modelnya. Nggak perlu dia pakai anti badai, anti bulu. Kalau kalian kan daripada lihat teman yang tadinya itu matanya itu kok jadi biru merona karena pakai softlet, kamu ini coba-coba juga. Nah, yang cowok tuh sama juga, cowok ini berat kemaksiatan nyatanya. Ya, lihat pengembangan rokoknya, minum-minumannya, ya, narkotikanya, pergaulannya, tontonannya. Makanya benar kata Nabi itu berteman itu harus pilih, ya. Walaupun sebenarnya tidak harus pilih-pilih banget, tapi seorang muslim dilihat siapa teman dekatnya. Nah itu, maka berhati-hati dalam bersabar terhadap maksiat ini. Ya kan? Kalau nggak siap-siap tergoda lagi. Sabar atas segala musibah yang menimpa. Wajar ya kalau menimpa musibah itu sabar itu wajar. Jadi apapun musibah yang kita dapat harus sabar. Ketika kita bersabar, pikiran menjadi tenang. Ide-ide kreatif muncul. Musibah itu kan macam-macam. Ada yang sangat ringan, ada yang sangat berat. Nah, saya semalam terbangun jam 1, ini musibah. Tidur belum selesai udah bangun. Terus nggak bisa tidur lagi. Nah, ini penyakit saya di situ. Kalau udah bangun nggak bisa tidur. Naik turun tangga, saya mikir apa, keluar, masuk lagi. Mikir mau tidur, bisa tidur, terpikir. Oh, ya sudah, merancang tulisan saja. Nah, saya merancang tulisan. Jam 4:04 lapar perut saya. Nah, keluar saya cari makan. Pulang, mandi, subuhan. Itu, bayangkan. Musibah sebenarnya. Kalau nggak bisa tidur. Tapi kita sabar, tenang, terus dapat ide. Jadi saya buat sebuah rancangan tulisan tentang apa? Membangun pribadi ya, unggul. Sudah saya buat sampai selesai, tinggal nulisnya aja. Nah, itu jadi harus buat target, harus selesai tulisan sebelum Ramadan. Ya. Kalau kita bersabar, musibah apa lagi? Ya, kalau kita yang berkendaraan kan macam-macam. Ya, lupa isi bensin, ini musibah. Wah, dari kampus tuh pernah saya lupa isi bensin. Orang cuma nunggu-nunggu aja, nggak ada yang bantu, nggak ada lamanya. Datangnya saya ke pom bensin, bukan pom bensin, orang jual bensin botolan itu. Ya, tertulis harganya 10.000. Pada waktu itu bensin hanya 7,5. Ya,
Sudah, ternyata yang melayar ini bukan orang asli. Dia cuma kasih lihat saya dorong dari jauh, terus diisikan oleh dia. Gitu. Terus mau bayar, Pak bayarnya dengan yang jualan aja, yang jualan mana? Mungkin di dalam. Loh, kamu siapa? Loh, saya cuma lihat bapak dorong aja dari tadi di situ. Terus dia panggil orang nggak ada. Ya udah, jadi saya mau bayar, dia nggak punya kembalian. Ya sudah saya bilang ambil aja semuanya. Tapi gimana? Ya sudah ambil aja semuanya. Rezeki kamu udah pakai motor, saya coba kalau saya menggerutu, saya sudah capek 2 kali lipat, keringetan jelas, ya capeknya jelas, itu bensin mahal jadi jelas, banyak. Tapi kalau kita sabar, ya sambil jalan, sambil bisa zikir, sambil bisa ketawa-tawa. Ketawa kenapa? Lihat orang cuma negur, nggak ada yang bantu. Itu bagi saya lucu itu. Ya. Nah sekarang di Indonesia sudah ada komunitas orang-orang yang punya kendaraan. Itu kalau ada di jalan, lihat orang jalan kaki, ditawarin numpang. Sudah ada komunitas, sudah masuk IN. Itu luar biasa sekali. Jadi ada orang jalan sini, mau kemana Pak? Mau sana, oh ya satu anak ikut aja Pak. Gitu. Karena dia meniru di luar negeri, di Amerika. Jadi ada orang jalan kalau begini, mobil itu berhenti. Nah, dia menginginkan seperti itu. Nah, dia berkomunitas, kalau dia pakai kendaraan, lihat ada orang jalan sendiri, ya, susah kendaraan, dia berarti mau kemana Pak? Nah itu dia bantu semaksimal mungkin. Padahal kan menakutkan kalau zaman sekarang. Itu sampai diundang lagi ini, kenapa kok punya komunitas seperti itu? Apa gak takut kalau nanti dilakukan orang? Nah itu kan luar biasa. Maksud saya itu begitu, yang lihat saya tadi itu. Ya saya dorong motor, coba saya bantu, kan enak ini nanya doang. Ya, coba kalau kita nggak sabar, pasti mulut udah mati. Nanya doang, kan begitu. Kalau kita malah senyum kita ketawa. Musibah itu banyak sekali. Kehilangan, ya kalau orang kan jelas. Kehilangan harta, jiwa, makanan, buah-buahan, itu jelas itu. Jadi ujian sesuatu yang pasti. Maka kalian nggak usah khawatir. Oh sekarang saya dapat jadwal kekurangan uang. Saya dapat bilang, kan begitu. Oh sudah, ada dalam Al-Quran apa ya yang belum? Begitu. Keluarga yang meninggal, oh jadwalnya kehilangan orang tua, kehilangan nyawa. Apalagi yang belum, lihat aja kamu jadwal di situ. Kamu tandain itu, yang ada dalam Al-Quran itu. Ya, harta, jiwa, anak, makanan, buah-buahan. Coba lihat yang mana yang kamu belum dapat. Tinggal menurut aja itu jadwal itu. Jadi nggak usah terlalu bingung. Apalagi jadwal TKS buah kan udah jelas. Gak usah lalu gimana ujian, nggak usah. Keterlaluan. Bagaimanakah dengan rintihan di kala kita sakit? Boleh nggak kita mengeluh? Nah, Imam Qayyim, ya, kalau kita itu sakit, ya merintih, rintihan itu ada 2 macam. Rintihan yang mengandung keluh kesah, maka hukumnya makruh. Ada kan orang sakit menggerutu, sakit gigi lagi, kemarin sudah, hanya itu. Pusing lagi, mengeluh karena sakit, itu punya makruh. Ya karena sakit juga merupakan musibah dan kita harus besar sabar. Tapi kalau rintihan itu melepaskan kegundahan dan hibur diri, maka dia tidak mengapa. Gimana? Ini masuk itu melepaskan kegundahan. Contohnya orang meriang, itu ada kan yang ekstrim meriangnya. Nah itu yang maksud. Dia merasakan kalau dengan begitu tuh malah mengurangi rasa sakit. Nah itu yang dimaksud merintih itu. Ketika dia merintih kan untuk menghilangkan kegundahan, ya apalagi sakit gigi kan kadang orang seolah ada kenikmatan tersendiri. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Ada kan orang, kenapa Pak sakit hati? Dia nggak tahu ini. Nah seolah ada yang mengurangi kesakitannya di situ. Paham, itu Ibnu Qayyim. Tapi kalau nggak hilang penyakit ini, itu makruh. Ya kan? Nah, ya dalam Al-Quran, wasta'in bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45.
Nah, di sini kita lihat bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah ujian. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah sholat. Sabar membuat kita menjadi tenang, ya, jiwa tenang, menumbuhkan ide-ide kreatif. Sholat sebagai tanda kepastian kita kepada Allah. Walaupun secara kejiwaan, ya, kerohanian dan psikologi jasmani, sholat bisa memberikan juga ketenangan. Nah, dengan sholat coba orang tuh kalau punya masalah, sholatnya khusyuk banget. Doa saja bisa nangis. Nah, dengan sholat itu luar biasa sekali. Tetapi ini dia illa alal khashiyin. Sholat, sabar ketika kita ditimpa musibah itu berat untuk dilakukan. Kebanyakan apa? Orang itu mengeluh, gundah, ya, bahkan bisa menyalahkan orang lain. Maka sabar dan sholat ketika tertimpa musibah itu sangat berat. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa kira-kira? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu pasrah, konsentrasi, pasrah, penyerahan diri. Ketika kita sholat khusyuk kan begitu. Pasrah. Ada orang lewat nggak diperhatikan, nyamuk berdening nggak dihiraukan, ya. Ampung terbakar nggak dihiraukan, semua itu sampai bisa terbakar dia harus terbakar, nggak segitunya. Ya, seperti hafalan sholat Indonesia itu kan ekstrim banget sholatnya itu. Gara-gara pesan orang tuanya nggak pesan dengerin apa yang dibicarakan orang, sehingga ketika dia praktek sholat air bah datang dia nggak terasa. Wah, itu khusyuk luar biasa itu, ya. Sampai ada orang mengatakan khusyuk itu apa? Kalau kamu dilempar kain, kamu tidak tahu warna kain. Padahal kain itu jatuh di depannya. Luar biasa. Seperti siapa yang kalau khalifah sholat terus ditusuk? Khalifah siapa? Yang ditusuk. Lalu ketika mau dicabut nggak bisa, kecuali kalau ketika dia sholat. Ayo, khalifah siapa? Apakah Abu Bakar? B. Umar? C. Utsman? D. Ali? Siapa yang dibunuh? Apakah Utsman? Apakah Ali? Apakah Abu Bakar? 50-50? 50-50. Abu Bakar meninggal karena apa? Abu Bakar. Umar meninggal karena apa? Siapa yang meninggal dibunuh? Hah? Wah, ini lagi kita, ya, nggak tahu. Utsman mati dibunuh. Abu Bakar mati karena apa? Hah? Mati sendiri atau mati dibunuh? Ada dua yang mati dibunuh, ya. Satu Utsman, satu lagi Ali. Abu Bakar mati karena apa? Apa sakit? Umar mati karena apa? Dibunuh. Siapa yang mati ketika ditusuk tidak bisa dicabut kecuali saat sholat? Hah? Utsman mati dibunuh juga sampai bekas darahnya masih ada. Ya. Ali mati di karena apa? Ketika Utsman mati dibunuh, ditusuk, apa kata Utsman? Bukan langsung Utsman marah, tapi biarkan saja. Kalau Ali bagaimana ketika dia ditusuk? Kalau nanti saya masih tetap bisa hidup, ya, maka ia diampuni. Tapi kalau saya nanti meninggal, maka penggal kepalanya. Itu Ali. Kalau Umar masih hidup.
sudah 50-50 nih. Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali. Maka Utsmanlah ya yang ketika dia ditusuk ya ketika lagi sholat. Utsman itu dia tidak menyuruh orang untuk langsung membunuh siapa pelakunya. Tapi Utsman bersabar dan berdoa ini sebagai ujian. Sehingga siapa yang marah saat itu? Aisyah marah kepada Ali ketika Ali menjadi khalifah, tidak mampu menangkap siapa yang membunuh Utsman. Sabar sekali Utsman itu. Saat ditusuk pun dia tidak langsung membuat marah, ya, sehingga orang itu tidak. Dia malah bersabar dan dianggapnya sebuah ujian. Sehingga masih menetes di tempat sholat itu. Nah ini kisah kita ya yang luar biasa. Makanya Rasulullah itu kita mengikuti dua imam ya khalifah yaitu Abu Bakar dan Umar. Ketika zaman Utsman sudah terjadi apa? Fitnah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ujian Allah itu terkadang sesuatu yang menyenangkan dan terkadang sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti rasa takut dan rasa lapar. Nah, inilah sabab menurut para tokoh. Menurut Rasulullah, was-sabru diyaun. Kesabaran itu adalah cahaya. Ini sabar itu adalah cahaya dan cahaya itu penerang. Maka apabila seseorang ditimpa musibah, ditimpa ujian, dia sabar, maka dia mendapatkan cahaya sehingga dia bisa berpikir dengan jernih, tidak kalang kabut, tidak ribut, bahkan tidak membuat masalah menjadi lebih besar karena dia sabar. Kalau tidak sabar, ini ya. Kalau perempuan jatuh teriakannya lebih kencang suaranya daripada jatuhnya. Jatuhnya cuma buk, teriakannya buk. Nah itu. Nah, kenapa? Kurang sabarnya. Ya, ekspresinya. Kalau laki-laki nggak bersuara, tapi menyakitkan sekali. Buk, mukul habis orang dipukulnya. Nah itu ya. Tapi saya pernah sempat lemes. Saya ketika di jalan mau ke tempat ya saya itu. Jadi lagi jalan di gang. Lalu ada orang lari mendahului saya. Ada orang duduk di pinggir jalan itu, disenggolnya jatuh, terus orang itu lari lagi. Saya kira cuma ditabrak aja. Ternyata orang ini lari, nabrak orang itu sambil ditusuk orang itu. Terus ditinggal lari. Wah saya pas sampai, bapak itu jatuh. Nah, pas dia terjatuh itu saya lihat, darah mengalir itu. Saya langsung lemes itu. Ternyata orang tadi itu mendahului saya terus lari sambil tusuk itu. Inilah gaya laki-laki yang keren sekali tapi salah. Ya. Tidak bersuara tapi menyakiti. Ternyata apa? Ya. Nah kebetulan saya lihat, saya terima orang yang sana seminggu yang dikejar dapat. Ternyata ini gara-gara tersinggung. Karena tidak sabar, jadi pikiran kalut tersinggung, bangun tidur, ya disampaikan oleh istrinya bahwa bapak itu ngomongin tentang dia tersinggung langsung lari ke rumah itu langsung ditusuk. Ini karena tidak sabar. Karena itu sabar itu adalah cahaya. Sehingga kita kalau difitnah orang mikir dulu mau ngapain. Ya. Al-Nawawi mengatakan sesungguhnya kesabaran adalah amalan yang terpuji dan pelakunya akan selalu terbimbing di atas kebenaran. Tuh. Ketika kita bersabar akan dibimbing kepada kebenaran. Kalau sabar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sebuah petunjuk atau al-huda tidak akan diraih melainkan dengan ilmu. Sedangkan kemudahan untuk beramal dengan ilmu tidak akan diraih melainkan dengan kesabaran. Untuk yang kuliah, yang lagi belajar, harus sabar. Ini baru dapat disuruh buat makalah, wah menduduki dosen. Ya Allah, dosen ini kok nggak ngerti buat makalah, kamu lagi ini apa ya? Bapak ini pernah saya dengar. Masa mau ujian ada pengajian, untung bukan mahasiswa yang ngomong. Kebetulan kemarin itu kan tugas sebelah situ. Wah, ada kan ada pengajian karyawan. Saya ketemu sama ustadznya, saya
Itu bukan hasil yang ngomongnya. Dan ketika saya tengok, kan jam 9 kan selesai itu. Saya kencing, yang perempuan cuma 2 yang ada. Yang lainnya cowok-cowok semua. Bayangkan itu, 8 masanya ngaji cuma sebentar. Sama saya malam minggu tuh sama Mas Mita itu dihubungi pihak TU. Soal saya belum masuk. Wah, jengkel sekali saya sebenarnya itu. Mau dimarahin gimana? Itu HTU ya mau dimarahin. Jengkel sekali. Akhirnya karena saya nggak tenang, ya. Karena saya mau ujian, akhirnya saya kirim lagi aja. Masa bayangin soal itu baru dicek malam minggu. Malam minggu pada ujian di Senin. Malam minggu kan waktunya dosen istirahat, Pak. Coba bayangkan rasanya. Marah sekali saya itu sebenarnya. Gimana ya gitu? Coba bayangin kalau kejadian sama saya. Kita lagi enak-enak, ya toh biasanya soal belum ada. Rasanya. Padahal soalnya kita tunggu seminggu yang lalu. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya Allah menjadikan sabar sebagai kuda tunggangan yang tak kenal lelah. Nih, sangat penting ini. Pedang yang tak pernah tumpul, prajurit yang pantang menyerah, benteng kokoh yang tak bisa dihancurkan dan ditembus. Sabar merupakan saudara kandung kemenangan. Di mana ada kesabaran di situ ada kemenangan. Coba. Di mana ada kesabaran di situ ada kemenangan. Jadi kalau kita ingin menang dalam segala sesuatu, maka bersabarlah. Ketika kamu ditantang orang berkelahi lalu kamu berkelahi sama orang, kamu milih menyerang atau bertahan. Begitu. Tidak ada mengalahnya. Sabar merupakan apa? Pedang aduh luar biasa sekali bangsa ya. Nah kemudian sabar menurut tokoh yang lainnya, William Pitt, seorang negarawan ya. Nah, dia mengatakan syarat yang utama bagi seorang perdana menteri adalah sabar. Saya lalu teringat permainan catur ya. Permainan catur itu yang jalannya bebaskan perdana menteri. Tapi dia paling jarang digunakan secara langsung. Itu menjadikan yang perdana menteri harus sabar gitu. Ya. Nggak ada orang langsung perdana menteri itu keterlaluan, nafsu itu mainnya. Mesti orang lucu dulu ya, poin ya. Gitu. Kemudian apa? Khalid bin Walid berkata, sabar adalah kemuliaan dan kalah adalah kehinaan. Kemenangan ada pada kesabaran. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau ingin menang, jadilah orang yang sabar. Kan kemenangan itu kita sering dengar, kalah bukan berarti mengalah, bukan berarti kalah. Kan begitu. Saya Muhammad Abdul, sabar adalah ibu segala akhlak. Itu harus ditopang dengan kesabaran. Kalau nggak sabar, kita jadi orang yang tidak berakhlak. Kita tahu kita benar, orang itu salah. Ya. Kalau kita nggak punya akhlak, kita bisa ngamuk-ngamuk. Jadilah kita orang yang tidak mempunyai akhlak yang baik. Kita tidak bisa membedakan mana orang tua, mana orang muda, mana yang lebih dihormati. Tapi dengan kita sabar, kita bisa memiliki akhlak yang baik. Oke, selesai. Ya, itulah ya sabar dalam Islam. Jadi sabar adalah cahaya, sabar itu adalah kunci kemenangan. Sabar itu adalah ibunya segala akhlak. Itulah sabar. Yang jelas tidak ada yang merugi kalau orang itu sabar. Yang merugi adalah orang-orang yang tidak sabar sehingga melahirkan penyesalan. Pernah nggak kamu mikir ketika kamu marah terhadap orang yang berbuat salah kepadamu, setelah itu kamu menyesal? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Marah, sudah berapa menit, berapa jam mikir kamu? Kasian juga ya dia kayak gitu. Nah kan gitu kan? Iya. Lalu saya tuh pernah kok, anak kecil ya, anak kecil nggak selalu kok udah kayak gitu. Jadi ketika dia habis mandi, terus main pasir, ya kan? Main pasir namanya, nggak ngerti mana kota mana enggak, main pasir gitu. Nah terus dimarahin ibunya, terus tak angkat, omongin, makanya mbak lain kali jangan main pasir ya. Terus dia berdiri dulu rupanya. Kita kan lihatnya enak banget dong. Ya Allah, padahal saya ngomong kayak gitu.
ya. Nah itu makanya mikirlah kalau mau marah itu. Dia yang diajak pas banget ya, apa yang dia rasakan. Akhirnya saya khawatir kalau dia merasa berlebihan, terus saya gendong, saya ajak main, diam aja saya gendong tuh diam aja, masih gak enak pesan saya. Dan saya jalan-jalan, saya ajak jajan, masih diam aja, mau diam aja. Dan saya paksa belikan, pokoknya ini ambil, gitu. Terus saya buat lucu-lucu baru dia ketawa, baru senang hati saya. Ya Allah, kita cuma mau tadi, tapi mungkin dia udah punya perasaan ya. Ada juga seorang anak udah gede, ya, udah gede itu apa? Nah dia itu kan sholat, saya ajak ke masjid, nggak mau dia sholat ke masjid itu, maunya di rumah. Lah kamu ini Islam apa kafir? Kayak gitu kan? Masa sholat di rumah, orang Islam sholat di masjid? Terus apa dia? Kamu pulang aja kok kayak gitu. Keluar, ambil sepeda terus nangis. Lu kok nangis? Bilang gitu kan? Cuma pulang aja, pulang aku. Lu yang sholat dulu nggak pulang gitu. Awalnya mau minum tempat saya. Situ terpikir saya. Apa saya terlalu kasar ya kan ngomong itu. Terus tak telepon nabinya. Ustaz, ini udah pulang? Iya. Ini maaf, tadi mungkin saya terlalu keras. Kan saya naik sholat, dia nggak mau ke masjid. Terus tak bilang, kamu ini Islam apa kafir? Tak gitu kan? Itu, oh ya nggak apa-apa, Mas Budi. Itu mungkin dia sudah mulai mikir, rasa-rasa. Oh gitu. Itu kan kalau dia omongin dia terus merasa bersalah itu berarti dia sudah merasa. Tapi kalau ada orang buat sholat di mari kok nggak ngerasa itu nggak punya perasaan kan? Nah, gitu ya. Jadi emang marah aja ternyata harus ada sabarnya juga ya. Mengingatkan ya orang supaya baik itu memang ternyata harus sabar juga. Tapi cari polanya gimana biar orang ini tidak terlalu merasa bersalah. Ngelihatnya nggak enak loh kita tuh jadi ini. Habis marahin orang langsung. Tapi kalau nggak ditegur gimana juga kan? Kalau nggak ditegur kita yang sakit, ditegur dia yang sakit, ya sudahlah. Nah itu lebih kamu hilang dari hadapan saya. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Kebetulan ujian ya saya libur jadi bisa lama. Besok hari Sabtu saya kampus 3 ya.